Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlis sidqi wal wafa, amma ba'd. Ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita berada di bulan Ramadan, masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Salah satu ibadah sunnah yang sering kita lakukan dan kita tidak ingin meninggalkannya adalah qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan atau kita kenal dengan salatut tarawih ini termasuk dari ibadah salat malam, di mana salat malam ini walaupun hukumnya adalah sunnah, tapi ibadah ini tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salat malam ini mendahului salat wajib 5 waktu. Kalau salat wajib 5 waktu diwajibkan oleh Allah pada tahun 10 kenabian, saat Nabi Isra dan Mi'raj, maka salat malam sudah Allah perintahkan kepada Rasulullah tidak lama setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Wahai orang yang tidur, yang berselimut, bangunlah kamu di malam hari untuk mengerjakan salat malam walaupun sebentar, separuh malam atau kurang dari itu atau lebih daripada itu. Maka kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita berusaha untuk mengisi malam kita dengan salatul lail, terutama ketika kita berada di bulan Ramadan yang diberikan fadilah secara khusus oleh Rasulullah bahwa orang yang mau qiyamu Ramadan maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi bersabda, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyamu Ramadan dengan dasar iman dan mencari ridha Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seringkali banyaknya agenda kita, lelahnya badan kita, ngantuknya mata kita, tidak sempat kita melaksanakan qiyamul lail. Oleh karenanya Islam memberikan amalan-amalan alternatif yang kalau kita melakukannya maka nilainya sama dengan qiyamul lail. Dan saya mencatat ada 10 amalan yang kalau kita melakukannya akan memiliki nilai sama dengan qiyamul lail. Namun dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan sebutkan beberapa poin saja. Yang pertama adalah mengerjakan salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Saya kira ini kita mudah untuk melakukannya. Apalagi di bulan Ramadan, kita sholat Isya berjamaah bareng dengan sholat tarawih, kemudian subuhnya kita sholat subuh berjamaah, karena selepas sahur biasanya kita tidak tidur menunggu sholat subuh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Utsman bin Affan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin kana ka qiyami nisfi lailatin. Siapa yang salat Isya saja, salat Isya berjamaah, maka ia memiliki nilai sama dengan salat setengah malam. Wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'atin. Siapa yang salat Isya dan subuh dengan berjamaah, maka kana ka qiyami lailatin, maka nilainya sama dengan salat semalaman suntuk. Ini fadilah yang luar biasa
kita barangkali belum pernah mengerjakan sholat semalaman, tapi nilainya akan diberikan kepada kita, pahalanya akan diberikan kepada kita kalau kita mau sholat isya dan subuh berjamaah. Yang kedua adalah sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Biasanya antara azan dan sholat dan iqamah ada sekitar 7 menit, dan kita biasanya hanya mengerjakannya 2 rakaat. Maka kalau kemudian kita tambah 2 rakaat lagi menjadi 4 rakaat, maka nilai ibadah 4 rakaat sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur sama dengan sholat malam. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'u raka'atin qabla adh-dhuhri ya'dilna bi salatis sahari. 4 rakaat sebelum zuhur sama nilainya, sepadan pahalanya dengan salat malam. Maka seandainya kita tidak berkesempatan untuk sholat malam, ganti dengan 4 rakaat sebelum zuhur, maka kita akan mendapatkan pahala qiyamul lail. Yang ketiga adalah mengerjakan sholat tarawih bersama dengan imam sampai selesai. Kadangkala kita berbeda pandangan berapa rakaat sholat tarawih. Maka kalau kita ingin mendapatkan pahala qiyamul lail, maka kita ikuti salatnya imam sampai selesai, jangan bubar duluan sebelum imam bubar. Misalnya kita berpandangan salat tarawih 8 rakaat, ternyata imamnya mengambil opsi pendapat 20 rakaat. Tentu boleh-boleh saja kalau kemudian kita mengambil pendapat 8 rakaat. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan pahala qiyamul lail, maka kita ikut imam sampai selesai, walaupun 20 rakaat plus 3 rakaat sampai 23 rakaat kita ikuti, dan kemudian sampai selesai, maka kita mendapatkan pahala qiyamul lail. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau bercerita, di suatu bulan Ramadan kami bersama dengan Rasulullah mengerjakan salat malam tidak berjamaah. Nabi salat sendiri, kami salat sendiri. Sisa 7 hari sebelum Ramadan selesai, Rasulullah mengajak kami salat berjamaah, beliau jadi imam bagi kami sampai 1/3 malam terakhir. Jadi banyak ini rokaatnya, tinggal 1/3 baru selesai. Kemudian besoknya lagi Ramadan, kurang dari 6 hari selesai, Nabi tidak lagi mengimami kami, dan kami sholat masing-masing seperti biasa. Besoknya lagi kurang dari 5 hari Ramadan selesai, Nabi mengajak kami untuk sholat berjamaah, Nabi menjadi imam bagi kami. Namun kali ini sholatnya hanya sampai pertengahan malam, tidak sampai 1/3 malam terakhir. Maka sahabat merasa berkurang rakaatnya, berkurang waktu sholat malamnya. Beliau kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah indahnya kalau kita sholat malam sampai selesai malam, sampai subuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi penting kepada kita semuanya, di mana beliau bersabda, innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa. Sesungguhnya seorang laki-laki kalau dia salat bersama dengan imam hingga imam selesai, kata Nabi, kutiba lahu qiyamu lailatin, maka akan dicatat baginya sama dengan salat semalaman. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah
membaca 100 ayat di setiap malam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, man qara'a bimi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutu lailatin. Siapa yang membaca 100 ayat di suatu malam. 100 ayat ini bebas, mau di awal-awal agak panjang atau di akhir-akhir agak pendek, karena ayatnya pendek-pendek di juz 30 29. Baca 100 ayat. Kalau kita mau nyicil 50 ayat setelah maghrib, 50 ayat setelah isya, atau sebelum tidur kita baca Al-Quran, maka kutiba lahu qunutu lailatin, maka dicatat baginya seperti salat satu malam. 100 ayat kita baca di suatu malam. Kemudian yang terakhir adalah, dan ini yang paling mudah, berniat untuk qiyamul lail. Hanya niat, tapi niatnya sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar ingin, padahal sebenarnya tidak pengen sholat malam. Kata Nabi, man ata firasyahu, barang siapa yang mendatangi kasurnya, wa huwa yanwi, dan dia berniat, an yaquma yusalli minal laili, berniat ingin bangun untuk mengerjakan di sebagian malam, tidak semua malam, bangun sebentar kemudian sholat malam, maka kata Nabi, kana lahu manawa au kutiba lahu manawa, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Faghalabathu ainahu hatta asbah, pada saat dimana mata dia mengalahkannya, membuat dirinya ngantuk sampai subuh, maka niat yang dia telah ucapkan dicatat oleh Allah, diterima oleh Allah, sama dengan orang yang mengerjakan qiyamul lail. Fakana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbihi azza wajal, tidurnya walaupun sampai subuh, tidak sampai mengerjakan sholat malam, itu bagian dari sedekah yang Allah berikan kepadanya. Maka inilah beberapa amalan yang kalau kita melakukannya akan dicatat oleh Allah sama dengan qiyamul lail, sehingga kalau kita ingin menambah pahala qiyamul lail, lakukan hal-hal tadi. Atau barangkali ada di antara kita yang terhalang dari mengerjakan qiyamul lail, maka kita bisa mendapatkan pahalanya dengan melakukan